والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, kita telah baca Rasul Hajjah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan mengampuni apa yang kita kerjakan. Amin, Allahumma amin. Wa qala rasulullah wa nafa'ana bi fiddarin amin. Alhamdulillah, di malam ini kita mengkaji, kita dianjurkan apabila kita mendatangi sholat atau mendatangi ke masjid, atau mendatangi ke tempat-tempat pengajian, atau mendatangi tempat-tempat ibadah, agar kita datang dengan sakinah, dengan perlahan, dengan ketenangan, tidak usah tergesa-gesa, terutama kalau kita mau mengerjakan sholat 5 waktu itu. Kita keluar rumah harus dengan tenang. Ini anjurannya, sebagaimana dalam firman-Nya Allah, qala Allah Ta'ala, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Allah berfirman, dan barang siapa yang mengagungkan syiar agamanya Allah, fa innaha min taqwal qulub, Sesungguhnya itu dari rasa ketakwaan hati seseorang. Jadi kalau kita orang sering ke masjid, menunjukkan orang itu orang yang bertakwa. Kalau dia sering mendatangi pengajian, berarti dia ada rasa-rasa ketakwaan. Termasuk pergi haji, pergi umroh, itu termasuk syiar-syiarnya Allah. Kalau orang itu mempunyai hati untuk berangkat ke umroh atau ada keniatan ke umroh, berarti di dalam hatinya mereka mempunyai ketakwaan pada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang takwa pada Allah SWT. Di dalam hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza uqimatis sholatu fala ta'tuha wa antum tas'aun wa'tuha wa antum tamshun. Dalam hadis yang pertama ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan, aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, idza uqimatis shalah, apabila telah didengungkan iqamat sholat, maksudnya setelah adzan iqamat untuk mendirikan sholat, fala ta'tuha, kata Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian mendatanginya wa antum tas'au, kamu tergesa-gesa. Paham maksudnya? Jadi Rasulullah memberitahu kalau kalian keluar dari rumah, tahu-tahu dengar qomat, tidak usah lari, tidak usah, tetap berjalan dengan tenang, kata Nabi Muhammad SAW. Waktuha wa antum tamshun, datangilah ke masjid itu untuk mendatangi kumandang iqamat tadi dengan berjalan, wa alaikumus sakinah, dan dengan keadaan yang tenang, yang sakinah, jangan sampai tergesa-gesa, paham ya? Fama adraktum fasallu, kata Nabi Muhammad SAW. Apabila kamu sudah masuk ke masjid, imam sudah melaksanakan sholat, fa'adraktum, kamu mendapati sholat imam tadi, fasallu, sholatlah kamu. Jadi mungkin si imam kita datang terlambat, dia usah tergesa-gesa, yang tenang. Mungkin imamnya sudah 1 rakaat atau 2 rakaat, sampai datang laksanakan sholat. Wa ma fatakum fa'atimu, kata Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kekurangan kamu, sempurnakan apa-apa yang kamu terlambat untuk melaksanakan pertamanya. Mungkin kita orang masuk masjid, tiba-tiba si imam sudah 2 rakaat, tidak usah tergesa, laksanakan. Setelah imam salam, baru sempurnakan kekurangan kita orang. Ini anjuran Nabi Muhammad SAW. Di sini menunjukkan hadis ini apa?
Jadi menunjukkan karena Isra idraki sholat al-imam di anna fi dzalika tashwisha. Di sini menunjukkan hadis ini kita makruh ya. Makruh itu tidak mendapat pahala, ya. Tidak mendapat dosa, dapat ya. Makruh itu tidak mendapatkan pahala. Karena Isra makruh hukumnya apabila seorang itu mendatangi sholat menuju ke masjid dengan tergesa-gesa. Itu makruh hukumnya. Tapi saya tenang. Kenapa? Tidak ketaswisan. Karena itu membuat gaduh, membuat orang-orang kurang tenang. Atau malah orang yang tergesa-gesa itu mungkin dengan masuk masjid dengan terengah-engah masjid. Jadi saat Allah Akbar tidak tenang dia takbirnya. Ini tujuannya sholat dengan tenang, paham ya? Jadi menunjukkan sholatnya apa? Kita dianjurkan sholat dengan tenang, paham ya? Di khusyuk wa wadar, idza kata insan sholat, uti belau fatlaha. Kenapa? Apabila orang itu mendatangi sholat, di dalam perjalanannya dia dengan tenang, yang dia tuju itu dia sudah dicatat untuk mendapatkan pahalanya sholat. Jadi kita orang kalau masuk masjid tidak usah tergesa-gesa, yang tenang. Termasuk mungkin sholat sendirian. Iya, tidak usah tergesa-gesa. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dengan tenang. Gak usah 3 kali tergesa-gesa. Kurang khusyuk sampai. Atau lebih baik sekali tapi dengan nikmat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Lebih baik daripada diulang 3 kali dan tidak tenang. Tapi kalau 3 kali dengan tenang, lebih afdol, lebih utama. Paham ya? Jadi tujuannya sholat ini, jangan sholat kecuali dengan tenang. Jangan datang ke masjid kecuali dengan ketenangan. Paham ya? Tetapi andai kan terlambat, besoknya jangan terlambat. Paham ya? Diawali biar tidak tergesa-gesa. Ini anjuran Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang kedua, di dalam hadis yang lain, Zadu Muslim fi riwayat fa inna hadakum idza kana ya'midu ila salati fa huwa fi shalah. Ini ada tambahnya di sini. Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian apabila dia menuju untuk sholat fa huwa fi sholatihi. Di dalam dia terlambatannya itu dicatat orang-orang ahli sholat. Karena niatnya itu ini menunjukkan apa? Jangan ke masjid kecuali dengan tenang. Jangan apalagi sampai hari keberobong. Jangan, tenang. Atau mungkin pertama-tama kita masuk masjid lihat softnya. Soft pertama sudah full atau tidak? Oh ini masih belum. Maksudnya. Ini masih kurang 3. Ini sudah buat soft lagi. Salah. Isi dulu sana. Kalau saya ke soft kedua, saya sempurna dan saya tetap. Tapi kalau sana tuh lebih baik telah tidak apa tapi ditutup sopnya semua yang pertama ini. Karena apa? Sop pertama ini lebih afdol, lebih besar pahalanya daripada sop kedua. Paham ya? Jadi kita orang perhatikan sopnya pertama. Cara membuat sop pertama sudah sempurna, sop kedua di belakangnya si imam. Paham ya? Belakang imam sini. Melebar ke kanan, ke kiri. Paham ya? Jangan sampai ada ketimpangan. Jadi semua ini perlu dibaguskan, dirapihkan sosoknya dan dengan ketenangan. Di dalam hadis yang kedua, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu dafa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Di sini Ibnu Abbas meriwayatkan sesungguhnya dafa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dalam perjalanan turun dari Arafah. Tujuan dari Arafah mau dia turun melaksanakan haji ini. Fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wara'ahu zajran syadidan wa darban wa sultan lil ibili. Tiba-tiba Nabi Muhammad ini pergi haji. Waktu itu sudah pulang dari Arafah mau menuju ke bawah, turun. Tiba-tiba Rasulullah mendengar ada seorang memukul dengan suara yang lantang, dengan memukul kendaraannya dengan suara dengan seakan-akan sudah tidak mau tergesa-gesa.
Ketika Rasulullah melihat, fa'asyara bisautihi ilaihim. Kemudian Nabi Muhammad memberi isyarat dengan cemetinya. Maksudnya jangan tergesa-gesa, tenang. Waqala, setelah itu Rasulullah bersabda, ayyuhan nas alaikum bisakinah. Wahai manusia, hendaklah kamu berjalan dengan tenang. Jangan tergesa-gesa. Fa innal birra laisa bil igab. Kata Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya perbuatan kebaikan atau perbuatan ketaatan laisa bil igab. Perbuatan kebaikan tidak harus dengan tergesa-gesa. Ini Nabi Muhammad menunjukkan sesungguhnya perbuatan ketaatan atau kebaikan itu tidak perlu tergesa-gesa. Kerjakan dengan ketenangan, apalagi dalam sholat. Ini maksud hadis tadi itu ya. Jadi menunjukkan dari sini apa? Kita harus tenang. Istibahu ta'anni wal khusyuk. Jadi kita dianjurkan kalau melaksanakan sholat dengan tenang dan khusyuk. Indah ada ibadah di semua ibadat. Baik kita ngaji, mungkin kita ngaji, tidak usah tergesa-gesa, tidak usah cepat. Baca yang enak, yang resapi dalam hati kita orang. Tidak usah tersusu. Yang penting kalian baca tenang. Dengan apa? Pelan-pelan dihayati. Ini lebih utama daripada cepat-cepat. Termasuk mau berzikir, itu pun mau berzikir. Sampai sini Bang. Li'annal hudu'a wa sakinah. Oleh karena seseorang kalau dia beribadah, di dalam ibadahnya itu ada ketenangan dan ketentraman dalam hatinya. A'wanu al-hudulil golab. Itu menyebabkan dapat mendatangkan hadirnya, khusyuknya hati. Paham ya? Kalau sampai tenang, sampai bisa meresapi, bisa tenang hati, bisa hadir hati-hati kita orang. Wa thawabul ibadah innama yakulu bigadil khusyuk wa hudul golab. Di sini dijelaskan dan besarnya pahala yang diberikan Allah pada hambanya adalah karena sesungguhnya dengan kadar kehusuan dan dengan hadirnya hati seseorang. Jadi kalau kita orang ngaji, hadir kita orang, itu lebih besar pahalanya daripada kita orang tergesa-gesa tapi tidak ada hati ini biasa-biasa saja. Atau sholat kita orang 1 rakaat, 2 rakaat. Tapi dengan senang, setelah salam, tenang hati. Ini yang lebih bagus daripada 10 rakaat tapi tidak ada apa-apanya, tidak ada kehusuan. Paham maksudnya ya? Jadi menunjukkan hadis ini apa? Kita dianjurkan setiap melaksanakan ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala dianjurkan melaksanakan dengan ketenangan dan kehusuan dan hadirkan hati kita orang. Ini anjurannya ya. Di dalam hadis kelanjutannya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadis dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan kepada tamunya, hendaklah menghormati tamunya. Jadi kalau kita punya tamu, hormati tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Dan barang siapa yang dia beriman pada Allah dan dengan hari kiamat, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturahim kepada sanak kerabatnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang dia beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata baik atau lebih baik diam. Kalau tidak bisa berbuat kebaikan daripada rasanya orang senang, daripada adu domba, lebih baik diam. Jadi menunjukkan hadis ini apa? Sesungguhnya tanda-tanda keimanan
kesempurnaan seseorang iman seseorang itu adalah menghormati tamu. Jadi kalau sampai bisa menghormati tamu sampean, menunjukkan itu ada kesempurnaan iman pada diri sampean. Ini bagaimana cara menghormati tamu itu? Sebetulnya mudah. Apa katanya? Tulkihi bitolakil wajah. Jadi kalau kita datang tamu, tunjukkan senyum kita orang. Adanya ahlan wa sahlan dengan senyum. Ini salah satunya menghormati tamu. Yang kedua, wa ta'jilul ghiralahu. Kalau ada tamu, cepat-cepat keluarkan suguhannya. Paham ya? Ya kalau udah air dulu, tidak ada air, ya apa? Roti-roti di depan. Ini nunjukkan kalau sampai berbuat seperti itu, nunjukkan kesempurnaan iman sampean. Wal qiyamu bi khidmatihi. Nunjukkan iman seseorang sempurna itu dia melayani tamunya sendiri. Diambilkan batu, diambilkan air, minum, kopi dan segala dan lain-lainnya. Ini termasuk kesempurnaan iman seseorang. Paham ya? Termasuk menghormati mereka bisa terakhir. Ini menunjukkan kesempurnaan seseorang itu ya. Wa min al-imani termasuk kesempurnaan iman seseorang adalah menyambung silaturahim kepada sanak kerabat ya. Mungkin di sana mindoa tidak harus kita deketi dia orang. Ya paling lama setahun sekali lah kita bisa menyampiri dia orang ya. Itu termasuk tanda-tanda keimanan, kesempurnaan iman seseorang. Wa ziyaratuhum termasuk kesempurnaan iman seseorang. Dia suka menziarahi kepada sanak kerabatnya. Wa musadal muhajirinhum boleh jadi membantu kekurangan kerabat kita orang memang perlu dibantu. Ini perlu ya menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Termasuk juga iglalul minal kalam illa fil khair, mengurangi berbicara kecuali berbicara yang baik. Itu termasuk kesempurnaan iman seseorang. Al-kalma kal amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Atau selain dari itu kita menganjurkan untuk berbuat kebaikan atau mencegah dari kemungkaran. Ini termasuk kesempurnaan iman seseorang. Kalau tidak ada itu, lebih baik kita diam atau berbicara yang baik. Bisa ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini semua yang apa kita katakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.